juga. Masih sekolah semua? Ya, ini SMP kelas 3, yang satunya sekolah SMK kelas 3 juga. Kalau harta enggak punya Pak, anak-anak yang menurut Pak itu Pak alhamdulillah. Siapa namanya ini? Imam Bukhari. Wih, perawi hadis. Biayanya tuh montang-manting carikan anak buat itu loh Pak, apa itu PP3 nanti dulu ya nak, ini PP3 maaf PP3 entar dulu nak, ya tak perlu proses nak, hasilnya ibu enak suami enggak sekarang enggak bisa jalan punya sekelilingan Pak, ya apa Pak. Berapa tahun, 10 tahun? Ya sekitar sama Pak. 10 tahun yang lalu. Bu Sari, Bu Wati, sampean apa namanya jualannya ini jualan apaan? Nasi uduk, nasi pecel Pak. Dijual di sini saja? Enggak yang lain-lain Pak, enggak punya biaya Pak. Ini ambil sekarang, ambil nanti utang lagi Pak. Enggak, kebutuhan jualan ini apa saja sampai? Oh, kebutuhannya Pak ya ada aja Pak, beras gitu Pak. Berasanya itu kalau beras itu ini tadi beli 4 kilonya, 4 kilo aja Pak, enggak punya Pak, beli 4 kilo tadi Pak di pasar. AM to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them for. If I quit this season, I still be the greatest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berbelanja mengantarkan Ibu Sariwati ya Bu ya. Beliau penjual nasi dan makanan-makanan ringan lainnya. Bu Sariwati memiliki 2 orang anak dan dua-duanya bersekolah, dan saat ini suaminya dalam kondisi stroke ringan setelah sebelumnya kena corona ya, pandemi COVID-19. Nah, kita sedang berupaya bagaimana menopang kekuatan Bu Sariwati sebagai satu-satunya orang yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sudah semua Bu? Ada yang kurang? Enggak, sudah. Sudah ya. Tinggal lainnya ya, sayur-sayur sudah ya. Sayur-sayur sudah, kita akan pindah ke tempat lainnya untuk membeli bahan-bahan lainnya. Kita ikuti sampai ke tempat di mana kita nanti akan mengantarkan Bu Sariwati ini. Mari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini kita sudah ada di rumahnya Ibu Sariwati. Ini tepatnya di warungnya dan sekaligus rumah yang depannya digunakan untuk warung. Kita tadi sudah belanja dan segala bentuk kebutuhan Bu Sariwati, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan warungnya juga kita sudah penuhi. Beliau sendiri yang memilih. Dan di Pasar Kamal tadi mulai dari sekitar jam 10 sampai habis zuhur kita melakukan proses pembelanjaan untuk kebutuhan Bu Sariwati. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang banyak hal, terutama menyangkut kehidupan beliau, kebutuhan beliau, usaha beliau, dan kondisi keluarga yang memang ya kondisi keluarga siapa saat ini yang tidak berat. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin khusus untuk Bu Sariwati ini menghadapi kondisi kehidupan setiap harinya mungkin jauh lebih berat dari orang lain. Nah, Bu Sariwati, Bu Wati ya, Bu Wati. Yang pertama saya ingin bertanya, ini kan kebutuhan sampean sudah ada, berasnya sudah ada, bumbunya sudah ada, sayur dan segala macamnya sudah ada. Terus juga ya pokoknya mulai dari garam hingga ke beras dan kerupuk dan segala macam ada semua. Perasaan jenengan seperti apa, Bu? Bangga, berbunga-bunga, seneng ya, seneng berbunga-bunga. Terus nggak tahu ya apa ya, nggak bisa membayangkan gimana, pokoknya terharu gitu Pak. Bisa ya. Ada semua gitu loh, saya nggak bisa dibelikan, sekarang ada dibelikan semua gitu. Sampean belanja biasanya setiap harinya berapa untuk modal usaha dan keluarga, untuk makan keluarga? Keluarga sama makannya itu cuma 300.000 Pak. 300.000 ya? Enggak pernah sebanyak ini ya? Enggak pernah Pak. Bu Wati, Bapak sakit. Iya. Dan sudah sementara ini belum bisa mencari nafkah iya. Dulu ya. Sudah 3 bulan Pak. 3 bulan ya? Tadinya ibu jualan, bapak setiap harinya kadang cari ikan ya, kayak gitu ya. Jadi mutlak teman-teman sekalian, penghasilan itu dari usaha ini, dari usaha warung ini. Dan memang karena keterbatasan modal, Bu Sariwati ini akhirnya memang tidak bisa maksimal. Belum juga nyicil untuk abang-abang. Iya, bayar hutang. Ya, bayar hutang ya, abang-abang. Terus bayar anak sekolah itu Pak, nggak bisa Pak. Dan ya, kita juga punya janji ke Bu Wati, kalau tunggakan SPP anaknya kita akan bayarkan. Kita akan datangi sekolahnya juga. Nanti kita akan bicarakan dengan sekolah proses penyelesaiannya seperti apa. Apakah kita harus bayar utuh ataukah ada dispensasi yang mungkin bisa diberikan sekolah. Kita akan lihat di beberapa hari ke depan lah. Paling tidak mungkin minggu depan kita akan ke sana. Saya ingin janji di sampean untuk bagaimana akhirnya tidak gampang terjebak. Iya. Ya, jangan lagi ya, coba dilunasi pelan-pelan ya Bu ya. Iya, Pak. Bu Wati, ini biasanya jualannya pagi ya? Iya, pagi. Tapi siang sampai sore ada? Enggak ada Pak, tutup Pak, enggak ada biaya Pak. Mulai besok nanti saya jualan lagi Pak, siangnya. Habis lebar paginya langsung saya siangnya jual es, jual ini apa semuanya ini Pak. Tapi ada pembeli ya? Ada ya. Terus sampai sore sampai malam itu ada. Oh gitu saya ya. Jualannya itu dulunya itu Pak ya, es sama bakso sama mie ayam itu laris Pak. Saya insya Allah nganu anak-anak tidak kekurangan Pak. Iya. Terus anjlok biaya enggak ada Pak, saya jatuh Pak. Terus adanya itu aja, itu uang 300 itu saya puterkan semua Pak. 300 besok ada lagi puterkan. Keuntungan 300 modal setiap hari itu sampai berapa kira-kira keuntungannya Bu? Keuntungannya rata-rata ya. Wis mungkin 100.000 full 100.000 paling full ya. Tapi sering paling enggak anu Pak, tadi itu kalau tadi rugi tadi ya. Rugi. Sepi, jualan sepi tadi. Jadi kebetulan memang kita tanya tadi di pasar ke Bu Sariwati ini, ke Bu Wati ini, belanjanya tadi bagi berapa?
Jadi dari 300.000 beliau belanja ternyata masih 250 ya Bu ya. Iya. Gitu Biasanya ya? tuh habis Pak, dapatnya tuh 300 ke atas gitu. Iya. 50, 325 gitu Pak. Di situ hasilnya terkadang 125, terkadang 100.000 wis gitu Pak hasilnya. Belakangan ini utamanya setelah Bapak sakit ya. Di satu sisi sampean harus memenuhi bagaimana makan setiap harinya, sangu anak dan SPP anak ya, karena memang sekolahnya di swasta harus bayar SPP Iya, katanya. SPP, Kita iya, coba akan 300.000. bagaimana sampean memikirkan itu selama ini. Gini Pak, kalau ada uang sisanya itu Pak saya tabungkan taruh dulu Pak. 20.000 apa 10.000 taruh Pak. Ya. Buat anak besok kalau ada jajan sekolah ambil situ buat jajan sekolah itu Pak. Buat apa yang nggak ada nantinya itu buat keperluan apa nanti gitunya Pak. Artinya jika memang ternyata kebutuhan itu benar-benar mendesak baru itu diambil ya. Berarti anak selama 5 bulan itu nggak kebagian ya. Nggak kebagian Pak. Nggak. Nah, Bu Ati sampean seneng, Iya. sampai terharu katanya. Iya. Jadi jangan berpikir ini hanya yang datang yang membantu. Iya. Ada banyak orang di luar sana yang juga membantu. Iya. Sumbangan itu dari mana-mana. Kasih semua Pak. Iya. Jadi apa yang ingin sampean sampaikan kepada mereka? Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semua orang-orang itu dapat rezeki, pas bisa sehat semua. Amin. Terus itu saya minta maaf sebesar-besarnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan semua ini berkah untuk saya, untuk keluarga saya. Iya. Bisa meningkatkan jualan saya nantinya ke belakangnya buat pendidikan anak saya, buat kebutuhan keluarga saya. Mudah-mudahan semua orang itu yang membantu saya itu mudah-mudahan ikhlas, ridho, biar aku bermanfaat Pak. Amin. Itu apa Pak? Ya. Nggak tahu Pak, pokoknya terima kasih Iya, sebanyak-banyaknya Pak. Terima kasih, mudah-mudahan sehat semua yang Amin, membantu saya. amin. Biar dapat rezeki yang banyak dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Amin, Dikasih rezeki yang dihalalkan oleh Allah Pak, mudah-mudahan gitu. Pesan dari kita dan teman-teman yang ada di luar itu, bagaimana ini terus berjalan. Bagaimana usaha sampean dijaga agar terus meningkat. Tidak ada tujuan lain kecuali bagaimana sampean akhirnya bisa hidup bertahan. Iya. Bisa bahagia, bisa menyekolah anak-anak, bisa makan dan segala macam. Iya. Itu tujuan dari kita membantu jenengan. Iya. Jadi doanya kita aminkan, terima kasihnya kita terima gitu ya. Dan doa balik untuk sampean. Modal ini milik sampean. Modal ini milik sampean, keuntungannya milik sampean. Tidak ada sharing keuntungan. Keuntungannya milik sampean semua. Kita tidak minta apa-apa. Iya. Sehingga memang murni bagaimana sampean bekerja untuk sampean sendiri dan keluarga. Iya. Ya. Teman-teman sekalian, saya kira itu wawancara dan bincang-bincang santai dengan Bu Sariwati. Kita berdoa semoga usaha beliau benar-benar bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Amin. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. G25 Indonesia memberikan hati, membangun kemandirian sejati.